Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dengan NIM L0511911064, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penyuluhan zaman dahulu dan zaman sekarang dalam kemajuan teknologi, yaitu mata kuliah penyuluhan dan komunikasi perikanan. Yang pertama yaitu definisi penyuluhan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau SP3K. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi-informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua yaitu tujuan penyuluhan. Penyuluhan bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada. Perubahan kehidupan masyarakat tersebut mencakup setiap bidang di segala segi dan dalam semua lapangan. Menurut Kartosaputra 1987, terdapat dua tujuan penyuluhan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek. Pertama yaitu perubahan tingkat pengetahuan, yang kedua perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan, ketiga perubahan sikap, keempat perubahan motif tindakan. Yang kedua yaitu tujuan jangka panjang. Yang pertama better farming, mau dan mampu mengubah cara-cara berusaha dengan cara-cara yang lebih baik. Yang kedua better business, berusaha yang lebih menguntungkan. Better living, menghemat dan tidak berfoya-foya setelah tujuan utama telah tercapai. Yang pertama, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Penyuluhan adalah proses pengubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan, dan perbaikan kesejahteraannya. Dua, penyuluhan sebagai proses belajar. Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Yang ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan sosial. Penyuluhan tidak sekadar merupakan proses perubahan perilaku kepada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial yang mencakup banyak aspek termasuk politik dan ekonomi, yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Yang keempat, penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial atau social engineering. Segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing. Yang kelima, penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial atau social marketing. Penerapan konsep atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial berbeda dengan rekayasa sosial yang lebih berkonotasi untuk membentuk tuduh atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang baru sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa. Proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk menawarkan to the for sesuatu kepada masyarakat. Yang keenam, penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang ketujuh, penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Sebagai proses berkomunikasi dan pembangunan, penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tahapan program penyuluhan. Sasaran program penyuluhan adalah agar masyarakat dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disampaikan dengan baik dan benar atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru tersebut dalam kehidupannya. Menurut Noto Atmojo 2007, indikasi keberhasilan yang dapat dilihat pada diri seseorang pada setiap tahap proses penyuluhan adalah sebagai berikut. Pertama, tahap sadar, awareness. Yang kedua, tahap minat, interest. Yang ketiga, tahap menilai, evaluation. Yang keempat, tahap mencoba atau trial. Kelima, tahap penerapan atau adoption. Metode penyuluhan. Metode penyuluhan adalah satu cara penyampaian materi penyuluhan secara sistematis hingga materi mudah dimengerti dan diterima oleh sasaran. Syarat-syarat metode penyuluhan yang baik.
Yang pertama, sesuai dengan keadaan sasaran. Yang kedua, cukup dalam kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, tepat mengenai sasaran dan waktunya. Yang keempat, materi mudah diterima dan dimengerti. Yang kelima, mudah pembiayaannya. Menurut Nota Atmojo 2010, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut. Pertama, metode ceramah. Kedua, metode diskusi kelompok. Ketiga, metode curah pendapat. Keempat, metode panel. Kelima, metode bermain peran. Keenam, metode demonstrasi. Ketujuh, metode simposium. Kedelapan, metode seminar. Metode penyuluhan zaman dahulu. Metode penyuluhan zaman dahulu lebih baik menggunakan metode langsung, artinya di mana penyuluh langsung bertatap muka dengan sasaran penyuluhan seperti nelayan, petani, atau peternak. Metode penyuluhan secara langsung dapat membuat sasaran lebih mudah memahami apa yang disampaikan dan dapat lebih leluasa dalam menyampaikan pertanyaan apabila ada yang kurang dimengerti. Metode penyuluhan zaman sekarang. Penyuluhan pada zaman sekarang dalam kemajuan teknologi menggunakan metode dengan mengandalkan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk melakukan penyuluhan dengan cara menyebarluaskan materi-materi penyuluhan. Contoh teknologi yang digunakan yaitu messenger, video call, dan teknologi canggih lainnya. Metode penyuluhan dengan metode ini memiliki kelebihan seperti pengembangan kelembagaan penyuluh, meningkatkan pengetahuan teknologi kepada para nelayan, perbaikan penyelenggaraan penyuluh, dan lain-lain. Adapun kekurangannya itu tidak semua nelayan mampu mengikuti perkembangan teknologi ini dan beberapa informasinya yang diterima sasaran tidak sepenuhnya dapat dimengerti. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.